ingkang mriki sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal bapak setunggal, para kiai, para ulama, para asatidah, para tamu undangan ingkang hadir ingkang menika panggilan niki, insyaallah sedheripun termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sok benten akhir Allah ditosi Kanjeng Nabi Muhammad termahsyar, terhisab, tersirat, tertubi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ijam menika kula sakjane teng mriki kepengin mendadak boten kangge kabar ya betul ya. Kula iki kepengin mriki mireng setunggal mungkin enten ilmu yang saged kula tampi tapi teng mriki imtithal amr nampai dawuh saking Habib Thohir teng mriki boten kula paling pinter nggih boten, gadah ilmu nggih boten, soalnya nek boten kula lampahi mungkin ndak kula boten asal maem kebuli teng mriki. Niku sing kula penting. Solo tebih. Oh boten kebuli, enten gule. Alhamdulillah kesempatan mereka mangke sami-sami segede kula jenengan introspeksi diri. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten ninggalaken donya niki kecuali sampun paripurna, sampun sempurna, sampun sebenipun ingkang dados dawuh Gusti Allah. Amanat saking Gusti Allah, tugas saking Gusti Allah sampun disampaikan dumateng sedaya umatipun termasuk kula jenengan. Dan sebagai tengah akhirat boten mungkin enten manungsa ingkang saged nuntut Nabi Muhammad boten mungkin. Amargi napa sampun sedayanipun suka kebisan Nabi Muhammad yo tak kaya kabeh. Tugas saking Gusti Allah pun kula lampahi kanthi sempurna. Qad taraktukum ala mahajjatil bayda'a layaliha kanahariha la yaghizu minha illa bu'la halikum. Nabi ngendikan ora enek siji wae sing dados tugas kula saking Gusti Allah, ora enek sing ora tak sampaikan kabeh, wis tak sampaikan kanthi gamblang. Dengan jelas sudah saya sampaikan semua tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi amanat Allah Subhanahu wa taala sudah saya sampaikan dengan jelas semuanya kepada Anda wahai umat-umatku. In qad taraktukum wis tak sampai ke kabeh. Ala majhatil bayda tak sampai ke kabeh itu sapa gamblange ngantos kados batu petak ingkang boten lumut blas. Wis dari jelas sangat jelas. Super jelas. Layaliha dan hariya orang kados waktu niku tok. Seolah-olah kados dalu niku ning padane kados siapa semoten niku. Berarti sudah betul-betul gamblang dengan jelas. Tidak mungkin ada orang yang bisa nuntut menyalahkan Nabi Muhammad, mungkin. Soalnya pun jelas. Nah, gandeng sampun jelas Kanjeng Nabi Muhammad tengkasan Allah Subhanahu wa taala terus meninggalkan dunia yang fana. La yazighu Nabi katakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Ojo nganti enek wong-wong sing metu saka rel ajaranku. Jangan sampai ada yang keluar dari ajaran yang telah kusampaikan kepada Anda semua setelah meninggalku, ba'di setelah aku meninggal dunia, illa halikun, kecuali orang tersebut dalam keadaan tersesat. Dan terus yang tiang ingkang sakniki gesang teng donya niku merasa luwih pinter timbang Nabi Muhammad. Gawe ajaran dhewe, terus ibadah dhewe carane sakarepe dhewe. Hati-hati, sesat dunia, sesat akhirat. Tidak ada satu ajaran yang sempurna. Tidak ada satu ajaran yang sempurna kecuali ajaran baginda Muhammad SAW. Tidak mungkin ajaran yang sempurna dan yang betul yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Terus jelas. Enten pokok Nabi Muhammad pasti jelas, pasti gambaran, pasti betul karena guru Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Guru
gurunya Kanjeng Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang menyalahkan Nabi Muhammad kalau gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin ada kelirnya sedikit pun pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci kehidupan dunia, ayo manut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Mau tersapa tuh sing anyar-anyar. Wes sing anyar iki dulu biasanya barang anyar itu gini mulai. Oke? Barang antik lawas itu begini larang. Dicari sama orang barang-barang antik. Nah, kados kula iki manusa antik di matu sing dia gadah utang atas. Jadi barang-barang yang antik itu harganya mahal, barang lama itu harganya mahal. Nabi Muhammad ada ajaran yang dianggap ajaran lama tapi mahal harganya. Kenapa? Dengan ajaran Nabi Muhammad mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran baru belum tentu dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keabsahannya ajaran baru tidak dijamin. Tapi keabsahan ajaran baginda Muhammad dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khuluqul Quran, karena amal perbuatan baginda Muhammad adalah wujud daripada Al-Quran. Boten mungkin itu Nabi Muhammad itu pasti. Kok ada ajaran anyar? Mengenalkan sumber daya ini. Orang-orang sekarang ini, ya, mohon maaf, nek jenengan kepingin viral, terkenal di Indonesia khususnya. Ampun punya kedua Indonesia mau. Jenengan nek kepingin terkenal, tiang Wonosobo, tiang Manggisan kepingin terkenal sa Indonesia itu gampil caranya. Mandang no sing miring sing anyar laku. Lho itu. Ria Eden ngaku Jibril, ya aku kok. Mosok Jibril itu. Lah model anyar. Enten sing ngaku Nabi Muhammad, enten sing ngaku utusan Kanjeng Nabi Muhammad, enten sing ngaku angsal tugas Ibu Allah mimpi macam-macam. Lah ini mau pakai sirah wong Indonesia, yo ngaku subhanallah Ria Eden yo duwe umat. Sing ngaku Nabi Muhammad yo gadah umat. Sing ngaku macam-macam gadah umat. Sing kula bingung nek kepengin viral kalau aku ning Indonesia kantor setunggal tok sing dereng. Mangke insyaallah viral jenengan. Ngaku Nabi enten angsal wangsit saking Gusti Allah nggih enten. Ngaku Jibril enten sing dereng enten apa? Ngaku setan. Aku setan, kau tulis. Kau yakin malis? Kok aneh lucu? Kok ngaku Nabi, ngaku Jibril? Ini lucu ngaku malaikat, ajib. Malaikat bukan kelamben. Ya itu kelamben. Malaikat bukan dahar, ya itu ngentak es gue bilang-bilang. Lah lucu. Lah nek kepengen ngaku setan, kau yakin pasti ke atas yang mau jenengan. Lagi manusia zaman sekarang ini senangnya sing model-model sing aneh-aneh, boten manut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mergo soalnya secara pribadi nek aku duwe ajaran anyar, aku ki aman ini. Ini kunci orang-orang yang keblinger di dunia ini merasa dengan ilmunya dia yang baru ini merasa aman di dunia. Ampun supaya Nabi Adam alaihissalam nate setunggal wekdal niku nyukani nasihat dumateng putranipun ingkang asma Syekh alaihissalam. Nggih, nek cara Manggisan geger anakku rene yo iki. Mungkin Nabi Adam itu nggih tiang-tiang Manggisan nggih. Nggih, tak nasihat awakmu nggih. Tak nasihat awakmu nek mbok cekel nasihat iki insyaallah bisa selamat dunia akhirat. Aja mikirnya cekan. Napa niku Pak? Napa niku kula tampi nih. Nek nyak niku terus aja kula tampi. Siji lho. Eling-elingan ngomongku. Jangan Anda merasa aman hidup di dunia. Jangan Anda merasa tentram hidup di dunia kalau hati Anda tidak gumandal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati Anda tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa aman di dunia. Dunia tempatnya fitnah, dunia panggung sandiwara, epic GAD. Wah, kita
dunia panggung sandiwara itu sedaya hapus-hapus. Tidak ada cerita nang TV, nang bioskop, leres mboten enten. Senajan cerita nyata, mesti sing main wong yo. Wis hapus sih. Tempat kejadian yo beda. Waktunya beda, hapus-hapus niku dunia. Tempatnya fitnah, tempatnya cobaan di dunia. Ojo pisan-pisan awak merasa ajan nonton nang dunia. Nek boten atimu kumandel kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki ketika Nabi Adam. Eneng contoh milih bapakmu gitu. Kata Nabi Adam. Contohnya saya sebagai ayah kamu. Allah ciptakan saya di tempat yang namanya surga oleh Allah. Diciptakan satu tempat oleh Allah yang namanya surga yang serba terjamin dari Allah Subhanahu wa taala. Batin maupun aksal, nyuwun maupun kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Allah ciptakan Nabi Adam, hei Adam tak ciptakan yang dunia dengan alam swarga ini. Apa sing gede jalukmu tak kabulke. Ning siji sing tak boleh ojo pisan-pisan nyerap pohon wit apa khuldi. Apa ning awakmu mangan ojo. Sedekah dawuh Gusti Allah. Tapi ingat, surga di mana Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa bukan seperti surga yang nanti tempatnya orang beriman pada Allah, lain tempatnya. Kalau tempat surga yang terakhir nanti tempat Allah menjadikan orang beriman, tidak mungkin akan dijamah oleh syaitan sama sekali. Iblis tidak mungkin masuk. Tetapi di tempat Nabi Adam diciptakan Allah, satu tempat yang tinggi di atasnya dunia ini, di situ masih bisa masuk syaitan. Bapakmu iki lali, tempat yang dijamin oleh Allah serba aman. Nalika setan mlebet atiku lali nek Gusti Allah, aku dipaksa mangan buah ubi, yo tak pangan le. Sidane Gusti Allah buka, aku dibuat ning dunia iki lho. Memang masih besu setan. Cuma buatan gua jangan ke swarga, buatan dunia sing umum iki. Lha nek Nabi Adam niku mboten wekdal saking swarga, kula jenengan kita swarga. Nggih, selawatan kita iki sami. Mungkin mboten ke HP, mungkin biasanya ke HP. Cuman bedanya itu aja. Ya karena setan masuk di waktu itu saya lupa kepada Allah, terbisik oleh setan, saya lupa di tempat yang terjamin saya bisa tergoda. Apalagi kamu ya anakku, kalau di dunia yang tempat fitnah semacam ini bahkan banyak goda untuk dirimu. Hati-hati ojo aman yang dunia ini. Boten aman, dunia itu boten aman bu. Boten aman dunia itu. Jangan bunyi nyambung dan mari jangan masak. Rajan Brambang pun kulinten pun enten sing 40 tahun enten sing 50 tahun rajan Brambang sebenarnya kan dikatakan sok iris jari ini boten aman lho. Brambang nalika dirajan sok kadang brebes mili nangis. Sebenarnya boten kudu ngerti nek siri wah sedih Brambang tak rajan boten aman iki paksen Brambang. Tidak ada ketenangan di dunia kalau hati tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantikan para ulama, para kiai, para alim ulama ini. Boten sing mendonya wis duwe omah alhamdulillah para duwe pada luar biasa. Hampir semua rumah ulama-ulama terdahulu yang hatinya selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, rumahnya tidak punya pintu. Kenapa ditutup kemarin? Terserah sing meh mlebu manungsa mlebu malaikat mlebu jin mlebu pitik wedhus mlebu udah bingung. Nah tiap saat ini subhanallah omahe makro latar eneng lawangi mlebu latar eneng lawang melih pintu melih kakek pintu eneng wong teko gomap aduh pasti gomap ajur bantuan iki Mas wis karena hati tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Saya nanti kemarin Allah terserah. Mungkin di depan Gusti Allah. Aku lah yang tentunya iki ae aku ya udah. Apa aku buka aku ya udah kok bae. Ora nek sing mobil sidak supaya sak mobil mlebu. Nganggo mas nganggo HP sing model saiki kok Samsung kok. Lah nek enten sing niku sak bondo dilebetke kula tak daftar dados bedah bumi aku. Tenan baru bedah lebetke sak bondo tutup jenengan mungkin tak kedupnya tak jenggal. Tapi enggak ada.
Mereka kalau hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pusing di hidupan dunianya. Nabi Adam mengenai ojo aman yang dunia nek ora gadah iman, ora aman hati-hati. Golek iman. Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad, sedaya para nabi dan para rasul itu setunggal ajaranipun ajaran tauhid. Nabi Adam ngimutke dhumateng putrane ojo aman-aman ning dunya. Nabi Muhammad nabi pungkasan sami nalika ngimutake seorang sahabat ingkang asma Abu Dzar Al-Ghifari, Mas Abu Dzar. Mangcak mriki kula nasihat mboten jenengan, mangcak penasihat insyaallah selamat dunya akhirat. Napa? Enten piko sing sepeda jadi disafina fa inna bahra amik. Mas Abu Dzar, nek awakmu kepen dunya selamat, akhirat selamat, kunci pertama jadi disafina, anyar-anyar ono perahu, dandang ono perahu. Fa inna bahra amik, soal perahu nangune segoro. Segoro ki ora aman. So eneng badai, eneng ombak, kok kena batu karang, lain kapalmu perahu ora sempurna, kena badai kerem orang mau kapal itu, yo sawakmu. Jadi bisa bina. Nabi Muhammad nyukani setunggal gambaran dandan nang kapalmu. Maksudnya kuwi dandan nang imanmu benditen padahal sumu saking tiang enjang waktu subuh. Begitu jenengan kumu saking subuh saking tiang jenengan Allahumma alhamdulillah ahyana ba'da Muhammad gantung kepada Allah. Terus buka meripat wake up melek. Cara Inggris wake up melek. Jadi dari get up, wake up, and get up. Malah saya tek, busuk sih. Nah, model saat ini gandeng HP itu mulai motor. HP sih, busuk nomor telu. Dia dulu orang kerem neng nyawa. Mulai bangun dari tidur, iman kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita ketemu tidur lagi, aman hidup kita. Karena di dunia ini penuh fitnah, kados teng segoro. Dados kapal niku iman, segoro niku donyane awake dhewe. Nek iman pun didadosi wiwit sumu saking gelap, insyaallah kan dunia iki gampang. Kita wong wedok ayu kate mung cekak, alhamdulillah ora apa-apa. Blok pertama tok aja ping 7. Ngono. Nek langsung buah, tidak bisa terus menutupi ampun, nggak kelilipan. Ya, ampun supe, dunia penuh cobaan. Anda kena coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegundah gulanan Anda, kebingungan diri Anda, coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek yang boten gadah iman di mata Allah, nah yo bingung mumet ngalor itu. Lah kamu dibuat kita iman, nek semua mentok kalau tidur patu mbek bojo, mbek keluarga, mbek tonggo, terus main gede. Al botolu al ciu. Akhir bangku itu sesuatu yang berbeda berbuat lainnya. Ini karena apa? Gundah gulana hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kados status kula dek ini ingkang gadah HP. Entang gadah hubungan kalih Instagram kula nek minjen dalam status luar biasa. Kula maos kakek kok kaya awakku. Kaya awakku tenan iki berarti kok mau diwampangi kan Habib Zain bin Smith. Iki ngene Habib Zain bin Smith. Manusia kalau kena penyakit dunia niku gampang timbang kena penyakit agama iki hati-hati. Penyakit dunia itu mudah, penyakit agama itu sulit. Penyakit dunia Anda miskin, penyakit dunia Anda sakit, penyakit dunia Anda gundah gulana, penyakit dunia punya utang dan lain sebagainya, itu jenengan sektor rampung. Wong umat sektor rampung umat. Duwe utang rampung utangi. Sakit sektor rampung sakit dunia. Tapi nek agama sing loro.
Begitu Anda sakit agama Anda, sakit iman Anda, begitu Anda meninggal dunia, di situ mulai penyakit yang paling berat. Orang rampung, justru mulai neng dunia boten iman, boten Allah, boten nate sholat, boten nate sholawatan, tumindak Allah terus hati-hati. Begitu muncul nyawa pertama, perbuatan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam barzakh dan kubur pun penyakit iman, penyakit agama. Hati-hati. Nek loro iman agama sing loro hati-hati. Mumpung dari ujung ngalor ayo nang dokter. Ngeluh paramek. Loro jantung neng dokter, loro agama pengawasan yang begini. Sholawatan, sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantun penyakit jenengan. Itu obatnya. Begitu orang sakit agamanya meninggal dunia, begitu masalah kubur mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, paling sedikit. Ampun mangga ngadep sedikit. 5.000 tahun akhirat. 5.000 tahun akhirat. Allah ketika tengah itu satu hari di akhirat kan alfisana dan mimma ta'udun. Sedunia sedino di akhirat itu kados 1000 tahun tentunya. Berarti nek 5.000 tahun tengah kubur, pengo 5 juta tahun tengah kubur disiksa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam cobaannya. Dibalik mana bu? Boten bangkit tengah mahsyar. Yo saya mumet meneh tengah mahsyar. Dibuang di macam-macam di Gusti Allah. Rampung boten hisab. Masa hisab terus. Teng sirat terus itu jutaan tahun. Nek pun tengah alam kubur disiksa, teng mahsyar disiksa, terhisab disiksa, terus tengah sirat disiksa, makin terakhir pungkasan tentu di teng neraka. Wa iyadzubillah, gol-gol ning dunya imane loro. Cuma gara-gara imannya sakit. Tapi kalau yakin kados jenengan iki alhamdulillah. Nggih asring pengawasan teng mriki hal baik teng mriki. Mungkin Senin dan Budi, Selasa dan Budi terus dinten alhamdulillah nikmat. Nek sering asring ngaos jenengan kok yakin boten sah ketik geni Bu. Mangaos ngalor ngidul insyaallah disuguh segol terus Bu. Wis enak nang omah duit kanggo kompor nggih boten sah diurut. Nek kerja kuat kabeh ayo besok ngaji dengan Bu Tohir. Ndo awal banyak dibantu berdira. Kalau sore ini insyaallah sedina pek telu pun marek. Iku juga berkata meleh. Sedih, dan seminggu, dan sebulan duitnya dados ngatus lungu tentu pancing gitu. Nek penguatan duitnya mangirim teng Solo. Jadi kalau terus kan nomor rekening begini. Gini kok menggolek penyakit hati, penyakit iman kok do megah kabeh. Lah enak esuk-esuk urung opo nek beto. Terus nek ono paling subane gedam paling. Nah, iki cukup boten manfaatnya, tapi jenengan malah jenengan cupi. Dempet nanti kalau seperti ini. Kalau Anda datang pengajian, pasti Anda dapat satu makanan yang paling di hati Anda apa? Ketenangan pada diri Anda, pasti. Kalau yakin, sing hadir memiliki Anda sedikit hutang. Enten bapak-bapak sing bojone cerewet ya. Gitu Pak. Ibu-ibu sing bapak sebelahan vaksinnya tok ora oke ya Pak Bu. Sing nek enten to. Cobi tak tahu, kenal kau jenazah kaget jampi itu dia wajing atau saat ini sing gak utang yang utang tahu. Mereka kan utang jelas sama sih oleh klinik wah aja sekolah waktu gua selalu utang bojo sebelah kliniknya betul sekolah waktu utang orang kelingan bojo cerai orang kelingan bojo sing malas ya boten kelingan betul kok lan gak tau mriki pengawasan ke adil kok ini loh obatnya hati Anda. Dijak kemutan Gusti Allah, dijak sholawat menghilang semua penyakit. Dikatakan kalau ada orang sakit Nabi Muhammad obatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat. Sing biutang yang guyu, sing lorong untu yang guyu, subhanallah. Begitu mulai lorong tidak perlu. Nah, jadi satu nasihatnya enten gangsal.
Nek tak sampai ke atau seminggu untuk rampung. Mungkin insya Allah kapan-kapan kalau begini tak pas tunggal nanti sudah sampai rampung ke. Sebetulnya sesudah orang ampun supaya ampun merasa aman hidup di dunia kalau di hati kita tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun. Harus ada Allah di hati kita. Keluar azan alhamdulillah orang banyak bengok wajib yang nyambut baik wajib ngomong banyak bengok maksudnya apa? Itu orang yang hatinya sakit. Jadi jangan merasa aman kalau di hati kita tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat tadi Muhammad katakan, ayo kita perbaharui iman kita setiap waktu, karena dunia ini penuh fitnah, penuh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak aman dengan iman tidak kuat dan dunia umat. Kepengen sandal anyar orang di duit pas lagi nyambut gawe sandalnya bolong-bolong belah apa masjid sholat Jumat mana sandalnya kok anyar disebut iji eneng merek kalau regane 300.000 bah iki ya. Nah nek betul ada imannya sakit langsung ora sholat ijol sandal sing anyar lho enten apa ijol soalnya kayak mutan enten guru ngendikan wong-wong sing hadir pengajian ngene tak kadang nek kalau pengajar sing apik jiwon sing buan. Sadar kok amoh tak buat tak ijazah ngajar. Lah saya sing ngomong gurune kok ampun ngoten maksud ajar sing saya mboten sing elek mang bucal ngoten kudu sandale sing bucal sing elek. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi diri kita tempat ini termasuk orang yang senantiasa menjaga iman kita, mempertahankan iman kita kepada Allah setiap waktunya, karena iman ini adalah sebagai benteng perisai bagi diri kita untuk menghadapi cobaan dunia yang besar yang makin berbahaya ini untuk diri kita. Dan semoga Allah jaga diri kita, orang-orang yang hidup tenang di dunia kita, karena iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita bertaut kepada Allah dan baginda Muhammad. Dan insyaallah Allah jaga diri kita orang-orang yang senantiasa mendapat ketenangan, kebahagiaan hakiki di dunia dan dunia akhirat. Dan insyaallah Allah tampilkan diri kita sebagai orang-orang yang cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu-ilmu dan ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak insyaallah kita dikumpulkan di surganya Allah dengan para alim ulama, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kudanya ilmu baginda Muhammad SAW tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jaga diri kita dan keluarga kita semua, dan khususnya Indonesia ini Allah makmurkan dengan rezeki yang halal, rezeki yang rezeki yang manfaat, hissiyah wal ma'nawiyah. Allah angkat semua bala yang ada di negara Indonesia ini, dari segala macam penyakit, segala macam bencana-bencana alam, dari segala macam penyakit apapun yang ada di Indonesia Allah angkat. Allah ganti dengan rahmatnya Allah, Allah ganti dengan barakahnya Allah, Allah ganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah Allah jadikan diri kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah dan baginda Muhammad setiap waktunya. Dan insyaallah akhir usia kita mendapatkan satu derajat yang mulia, yaitu husnul khatimah, dengan iman kita yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah Allah jadikan diri kita sebab kumpul kita di hari ini sebagai sebab kita kumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kedua orang tua kita, anak istri kita, suami kita, guru-guru kita, hamba Tuhan kita kelak di surganya Allah dengan orang yang paling mulia, orang yang memiliki syafaat, yaitu baginda Muhammad SAW di surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuhassin akhlaqana wa adabana wa yus'alna hissiyah wal ma'nawiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجنة وبركة في الأمور وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في ساعة الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب وأمرنا العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim.